Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita akan bicara tentang la linafil jinsi, yang termasuk akhwatu inna. Amalnya seperti pengamalnya inna, punya ada khosois. Sebelum itu, kalau kita setback ke belakang, mungkin kita sudah tahu banyak la yang masuk pada fi'il mudhari' yang kita kenal dengan la nafi. Contohnya, Aliyun la yadhabu ila suq. Ali tidak pergi ke pasar. Itulah nafi saja. Tidak. Ada la, itulah nahi, melarang. Ini contohnya. Ini la taf'al hadza. Ya Ali, la taf'al hadza. Wahai Ali, kamu jangan melakukan ini. Lanya masuk fi'il mudhari' yang menjazmkan fi'il mudhari'. Itulahnya la nahi. Kalau la nafi biasa masuk pada fi'il mudhari', tapi dia tetap tidak punya amal. Tapi juga ada la itu yang amal seperti amalnya kana. Contohnya, la rojulun fiddar bal rojulani. Tidak ada seorang di rumah, tapi yang ada dua orang. La rojulun fiddar bal rojulani. Tidak ada seorang di rumah, tapi yang ada dua orang. Ini rojulani. Itu jadi itulahnya termasuk la yang mengamal amalnya laisa. Adalah ini la huruf atof. Jadi contohnya banyak itu. Jadi ada contohnya mungkin di dalam kata-kata gini. Gimana? Ada contohnya pakai la. Jadi la yakhdurul ustad. Atau jadi ja'a aliyun la. Ini ja'a aliyun la khodimuhu. Ali datang, bukan pembantunya. La itu bisa berlaku huruf ataf itu. Ja'a rojulun la khodimu, bukan la, tapi la itu la khodimu, bukan pembantunya. Ini kadang-kadang juga ada yang dijamai dengan wawu juga ada. Ini la juga boleh. Jadi la yakhduru aliyun wala khodimu. Ali tidak datang, wala khodimu, pembantunya juga tidak datang. La khodimu, bukan, atau Ali tidak datang, bukan pembantunya. Ini mungkin di sana lah. Nah, ini pokoknya ada la itu huruf atof. Jadi ada la huruf atof, ada sama nafinya, ada la linafil mufrad min akhwati kana, yang termasuk huruf al-musyabbah bilaisa. Ada
la nafi yang masuk fi'il mudhari', ada la nahi yang masuk fi'il mudhari' yang itu menjazmkan fi'il mudhari'. Ini adalah linafil jinsi. La linafil jinsi itu termasuk la yang termasuk akhwatu inna. Nah, ini la linafil jinsi. Jadi kalau la linafil jinsi itu kalau dikatakan la rojula fidari, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Satu tidak ada, dua juga tidak ada, tiga juga tidak ada. Kalau katanya la rojula fidari, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Beda tadi kalau la rojulun fidari, tidak ada seorang di dalam rumah, bal rojulani. Itu kalau la rojulun fidari, itulahnya la termasuk min akhwatu laisa. Akhwatu termasuk saudara Laisa, al-akhruf huruf al-musyabbah bilaisa. Ini sekarang kita bicara apa namanya huruf yang menyerupai inala musabbabin. Juga ada khosoisnya. Beda dengan yang lain kan. Kalau yang lain kan seperti inna itu kan inna rojulan ya. Ini kalau inna itu masuk kata yang mufrad, soalnya isimnya beda. Isimnya inna itu ada yang mufrad, ada yang mudhaf, ada yang sibul mudhaf. Ini ya. Ini isimnya lah. Ada isimnya lah itu mufrad, ada mudhaf dan ada sibul mudhaf. Nah ini. Memang sebelumnya lah yang termasuk akhwatu inna ini punya syarat ya ini. Jadi satu kalau dikatakan la rojula tidak boleh ada ilahnya, balnya tidak boleh, harus la rojula, tidak ada seorang pun, nggak ada, bukan itu, tidak ada seorang pun. Jadi tidak ada seorang pun, jadi linafil untuk menafikan semuanya. Nah, tidak ada bal rojula ini bukan, yang ada dua orang, nggak ada. Jadi ini kalau tidak ada sama sekali tidak ada. Nah, ini yang kedua, ini ada syarat yang kedua. Jadi isimnya dan khobarnya buku saudara itu nakirota ini harus isim nakirah keduanya, khobar dan apa namanya isim dan khobarnya itu. Yang jelas isimnya nakirah, tidak mungkin tidak. Khobarnya juga nakirah kalau mufrad. Tapi yang banyak nanti khobarnya itu dibuang. La haula, tidak ada kekuatan, maujudun, itu maujud. Yang banyak macam itu, walaupun boleh tidak. Tapi yang banyak itu kalau maklum itu dibuang. Yang mungkin yang banyak kita tahu dalam kitab dibuang biasanya. Nah, orang mengatakan paling gampang ya maujud. Walaupun itu makna yang makna al-munasib yang pas lah. Jadi kalau la baksa ya maksudnya la baksa enggak apa-apa, la baksa alaika itu dibuang. Yang banyak, yang enggak banyak enggak ada itu, khobarnya tidak ada yang banyak, walaupun boleh ada, tapi yang kalau maklum itu boleh dibuang, yang maklum itu boleh dibuang. Nah ini yang sekarang yang jadi yang ketiga syaratnya itu tidak boleh kemasukan huruf jar, ya, nggak boleh kemasukan huruf jar. Oke, yang perlu mungkin menjadi perhatian kita itu begini, di isimnya lah itu ada 3 macam. Jadi ada mufrad, ada mudhaf, ada sibhul mudhaf. Ini kadang-kadang kita itu kata-kata mufrad itu lawan katanya kita kenal. Kalau isim mufrad mungkin itu lawan katanya musanna jama. Itu kalau isim mufrad ya isim tasniah jama itu mufrad. Tapi kalau pada bab khobar, bab hal, bab naat
itu kita kenal mufrad, lawan katanya jumlah ataupun sibul jumlah. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar mufrad, ada jumlah, ada sibul jumlah. Itu kalau kita ada dalam bab ini, bab khobar mubtada, khobar kana, khobar ina, sama-sama lah, atau naat ataupun khal, itu bisa. Nah, tapi juga ada mufrad, lawan katanya mudhof. Coba, mufrad lawan katanya mudhof ataupun musyabbah bil mudhof. Contohnya ini mungkin di samping dalam bab la, ini tahu mungkin kita di dalam bab ini ada mudhof, mufrad lawan kata mudhof. Di dalam bab munada ada munada mufrad dan munada mudhof. Jadi enggak ada munada jumlah. Contohnya yang munada mufrad, ya Allahu, ya Rahmanu, itu mufrad, satu kalimat, satu kata. Atau yang mudhof, kalau mudhof itu nanti dibaca nasab, ya Rasulullah. Nah ini munada mudhof, lawan katanya mufrad. Jadi mufrad itu belum tentu lawan katanya jumlah. Ya kalau pas munada ya mufrad lawan katanya mudhof. Ini biasanya banyak orang keliru. Ya Rasulullah dibaca ya Rasulullah. Ya Abu Bakar salah, ya Aba Bakrin. Karena ini termasuk munada yang mudhof. Jadi itu dibaca nasab. Nanti ada bab munada. Nah demikian juga sekarang di bab inna, bab la lina fil jinsi, la lina fil jinsi. Ini apa namanya, la lina fil jinsi itu isimnya itu bisa mufrad, bisa mudhof, bisa musyabbah bil mudhof. Ini malah 3 ya. Ada mufrad, mudhof, musyabbah bil mudhof. Yang jelas kalau dia mufrad itu dia itu isimnya juga mufrad, itu wajib abdi. La haula wala quwata, enggak boleh la haulun. Walaupun kalau ditakdir la haulun wala quwatun, berarti itu bukan la linafil jinsi. Mungkin yang lain, mungkin la linafil mufrad. Ini kalau la haulun wala quwatun itu kan orang nahu tidak bisa macam itu. Nah, kadang-kadang baca la haulun wala quwatun. Nah, ini kalau ada munadanya dibaca munada la itu kalau ton ya dia tidak ya'malu amala inna. Kalau ya'malu amala inna mabni dia. Kalau mufrad la haula, la dhaira, ini la rajula, banyak itu. La rajula fid dari, la dhaira, la ba'sa, banyak dalam kitab-kitab banyak. Ini ya. Nah, ini satu yang dia itu mufrad. Yang kedua mudhof. Saya kira mudhof bisa di sini. Jadi ada di sini mufrad, di sini ada mudhof dan sibul mudhof. Di buku saudara ada itu. Jadi ada mudhof. Nah, ini contohnya di yang mudhof itu la rajula su'in. Ini indahna, tidak ada orang jelek pun yang ada di samping saya, tidak ada, semuanya orang baik. La rajula su'in indahna. Di la rajula ini dia rajula su'in itu mudhof. Jadi mudhof ya. Di sini ada rajula su'in yang kedua itu sibul mudhof. Sibul mudhof itu di sini buku saudara ada 2. Satu mungkin yang satu dia itu merupakan satu kata yang bisa mengamalkan kata
setelahnya. Dan ini kita kembali mungkin di Nahwu 1. Jadi kembali ke sana. Coba dulu kita mengenal definisi daripada fa'il itu kan isim yang dibaca rofa, yang jatuh, setelahnya fi'il, yang fi'il itu mabni maklum atau kata kerja yang aktif, bukan kata kerja yang pasif. Ini di sana di dalam buku itu ada au shibhuhu buku sejarah, atau kata yang menyerupai fi'il mabni maklum. Berarti kalau begitu yang punya kewenangan, punya fa'il itu bukan fi'il saja, atau dengan kata lain fa'il itu bukan monopoli fi'il. Ternyata ada bukan fi'il, dia punya fa'il. Contoh, jadi ini ja'a rajulun hasanun wajhuhu. Ja'a datang rajulun seseorang, hasanun yang bagus, yang tampan, wajhuhu mukanya. Loh, tampan mukanya. Ini hasanun itu bukan fi'il, tapi isim. Isim sifat musyabbahah. Dia bisa mengamalkan kepada fa'ilnya. Jadi dia punya fa'il dia. Jadi hasanun wajhuhu. Ini hasan wajhuhu itu bisa menjadi fa'il, bukan dari fi'il. Lah, kata hasanun yang bisa punya fa'il itu namanya musyabbah bil mudhaf. Ini di musyabbah bil mudhaf. Jadi kata yang bisa mengamal kepada amal yang sebelahnya, bisa rofa, bisa ini. Ataupun mungkin di sini ada di buku saudara ada la qabihan khuluquhu hadirun. Nah, ini qabihan khuluquhu. Qabih kan juga qabhan bahwa qabihun. Ini kan yang jelek. Ini juga sifat musyabihat, bisa punya fa'il. Nah, tidak ada orang yang buruk akhlaknya itu dah datang. Nah, ini namanya musyabbah bil mudhaf. Ya, bukan mudhaf. Kalau mudhaf tadi kan rajula su'in. Ini jelas. Rajula su' itu orang jelek. Ini jadi mudhaf ilaih. Ini taliba ilmin. Nah, ini taliba ilmin. Ini juga mudhaf ilaih. Ini bisa. Ini boleh menjadi ismu inna. La taliba ilmin hadirun la rajula su'in huna, sama saja itu. Ini pun. Tapi yang kedua sibul mudhaf tadi kata yang bisa mengamal pada kata setelahnya, biasanya kata sifat. Kata sifat itu apa saja? Wah, ini kembali lagi, kata sifat itu mungkin terjadi isim fa'il yang banyak ya, isim maf'ul, sifat musyabbahat, itu kata-kata sifat itu. Bukan, itu termasuk jenis kata sifat. Jadi kata sifat itu yang berarti ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat, isim tabdil, ada mubalaghah, ada 5 sebetulnya itu. Jadi yang banyak itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat. Contohnya isim maf'ul kan bisa la mahmudan khuluquhu. Guna di sini tidak ada orang akhlaknya baik, tidak ada yang terolah, la mahmudan, tidak ada yang terpuji, khuluquhu. Nah, ini gunaka di sana. Jadi di sana tidak ada orang akhlaknya baik, la mahmudan khuluquhu. Mahmudan isim maf'ul. Ya, khuluquhu jadi naibul
fa'il. Jadi kalau di sini tadi hasanan, la hasanan atau di la hasanan, ini isim sifat musyabihat. Di sini akhlak ala hasan khuluquhu, jadi fa'il. Jadi kalau dari isim sifat musyabihat ini jadi fa'il, kalau jadi isim maf'ul biasanya bisa menjadi mengamalkan jadi naibul fa'il. Kadang-kadang juga bisa menasabkan. Jadi fa'ilnya disimpan. La tolian jabalan. Loh. La tolian, tidak ada orang naik jabalan gunung. Gunungnya menjadi maf'ul dari toliban, itu juga namanya syibul mudhof. Jadi syibul mudhof itu di sini ada kata yang mengamalkan kepada kata yang setelahnya, baik namanya itu bisa menjadi fa'il, bisa menjadi naibul fa'il, atau pun bisa menjadi maf'ulun bih. Itu termasuk kategori musyabihan bil mudhof, ya. Jelas ya, ini termasuk. Jadi itu isimnya inna. Jadi isimnya inna itu bisa mudhof, bisa mufrad, bisa mudhof, bisa musyabbah bil mudhof. Memang khusus untuk ini. Karena lain karena mungkin kalau kita mau mengacu ke belakang ya, ke muka, ini kan inna ini kan termasuk akhwatu inna, ini kanlah termasuk akhwatu inna. Mestinya kan masuknya kepada mubtada dan mubtada kan asalnya mubtada. Tapi di sini ada khosois, maka dibuat bab sendiri. Jadi coba kalau inna kan maksudnya aliyun zaibun, inna aliyan zaibun. Ini asalnya inna ini asalnya inna itu mubtada, isimnya inna asalnya mubtada. Inna aliyan zahibun, asalnya aliyun zahibun. Ya, aliyun ini mubtada kan, zahibun. Karena mubtada kan bisa berbentuk isim dhamir, anta tolibun, ya kan, anta tolibun. Kalau kemasukan inna ya innaka tolibun. Kenapa kok ka? Karena ini dhamirnya jadi mansub, mutasilnya jadi mansub. Tadi kalau inna atau anta itu kan dhamir munfasil yang marfu karena mubtada. Kemasukan inna nanti menjadi ismu inna yang mansub, itu ke sana. Nah ini beda, maka di bab sendiri ada khosois yang tadi saya katakan. Saya ulangi bahwa khosoisnya apa? Satu, isimnya inna itu harus berupa kata yang mufrad, ya, mufrad. Kalau dia mufrad, dia mabni nakiro mufrad, dia mabni, tidak boleh ma'rifat. Di mufrad, ya, di mufrad dan nakiro mabni dia. Jadi kalau tidak mungkin dia berupa domir, karena domir isim ma'rifat, maka dibuat bab sendiri. Nah kalau sudah kemasukanlah itu nafi secara totalitas, tidak mungkin ada balnya, tidak mungkin. Kalau sudah la rojule sama sekali tidak ada, itulah ya. Nah ini kekhosoisnya tadi. Jadi satu, ini dia tuh nafinya linafil jinsi. Kemudian yang berikutnya macam-macamnya isim ya tadi, ada yang ada yang mufrad, ada yang mudhof, ada yang sibul mudhof. Ini semuanya karena kita pas tadi harus kita tahu bahwa isimnya inna itu makrifat, mudhof pun harus nakiro, mudhof pun harus nakiro. La toliba ilmin nakiro, bukan la tolib, nggak boleh, karena isimnya itu harus nakiro, mufrad dan nakiro. Ini nakro nakiro. Jadi la tolibu kan makrifat, la toliba ilmin, ini berarti mudhof, toliba ilmin. Ini boleh kan, ini toliba ilmin boleh. Ataupun sibul mudhof.
Sibul mudhaf itu bisa menasabkan. Jadi isimnya itu makmul kepada kata setelahnya. Makmulnya itu bisa marfu, merafakkan, bisa menasabkan. Yang merafakkan contohnya la tolian jabalan hadirun, tidak ada orang mendaki gunung itu datang. Sekarang tolian jabalan jadi maf'ul b daripada tolian. Ini mansub. Ini namanya sibul mudhaf. Jadi kalau mudhaf tadi kan tadi toliba ilmin itu mudhaf. Kalau tolian jabalan jadi maf'ul itu sibul mudhaf. Atau begini, atau marfu. Makmulnya itu marfu. Contohnya tadi la hasanan khuluquhu. Nah, ini mazmumun, tidak ada orang akhlaknya keliru ya, huna kita jelas kalau kamu kan. Jadi atau mahmudun boleh. La hasanan khuluquhu, tidak ada orang baik budi pekertinya, itu huna di sini. Atau ikut najihun sukses enggak. Jadi la hasanan khuluquhu. Khuluqu ini marfu dibaca rafa oleh hasanan. Karena apa? Hasanah itu masuk sibhul fi'li mabni lil maklum, atau yang sibhul fi'li mabni majhul la mahmudan khuluqu karena isim maf'ul. Ini sibah fi'il mabni majhul khuluqu. Jadi bisa rafa, setelahnya bisa nasab, rofaknya bisa fa'il, bisa menjadi naibul fa'il. Oke, yang terakhir ya, ini kata la itu bisa diulang-ulang. La haula wala quwata, la diroro wala diroro, itu banyak lah macam itu. Kalau wajahnya banyak nggak usah, yang banyak itu aja lah. Di sini banyak wajah nanti jadi repot. Jadi yang penting la itu boleh diulang-ulang. Kalau ingin wajahnya i'rab itu sampai kaji sendiri di buku Jami'ud Durus, itu boleh ada 5 wajah. Ini kan repot ya. Satu aja lah. Pokoknya saya kira tidak harus mufrad. La haula wala quwata kan 2. La haula wala quwata. La dororo wala diroro. Itu boleh macam itu Bu. Dan itu banyak terjadi. Saya kira itu pertemuan kita untuk hari ini, bicara tentang bab la linafil jinsi. Saya kira sudah bisa membedakan antara la linafil jinsi, la linafil mufrad, la nafi, la nahi, la huruf atof. Nanti kalau memang ada soal banyak, tolong bedakan ini lahnya huruf atof atau la nafi yang masuk fil mudhari atau la nahi. Ya ini kan ya. Oke, saya kira itu mungkin bisa lah Anda di rumah buat contoh lah, nggak usah banyak-banyak. Jadi tadi yang mufrad buat contoh lah is 5 ya, yang mudhaf 5, musyabbah bil mudhaf 5. Jadi saya minta 15 lah aja. Kalau mau 20 bagus ini. Jadi musyabbah bil mudhaf itu 2, yang marfu dengan yang mansub. Jadi 20 contohnya ya. Jadi banyak ini soal pekerja banyak. Jadi 1 buat contoh la linafil jinsi yang mufrad ya. Kemudian 5 la linafil jinsi yang mudhaf 5, yang musabbah bil mudhaf yang marfu ya, yang mengamalkan marfu, yang musabbah bil mudhaf yang menasabkan kepada makmulnya. Itu sedikit yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan sebagai pengetahuan kalau nanti ada sulit mungkin bisa Anda share SMS pada saya. Ya maaf kalau memang lama dibuka karena mungkin banyak aktivitas. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.